silahkan engkau hidup sesukamu, tetapi satu hal yang menjadi perkara yang pasti akan datang kepadamu, sesungguhnya kau pasti akan mati. Jadi akhirnya pemuda yang selalu memperlakukan Nabi tidak baik, sekalipun dalam hati Nabi tidak pernah merasa dendam, sampai satu ketika perlakuan pemuda ini sampai keluarganya pun tak suka. Akhirnya didengarkanlah, disampaikanlah, ditanya, kemana pemuda yang biasa selalu berbuat tidak baik sama kata Nabi. Maka dilaporkan orang itu sakit Nabi. Tak ada satupun di antara ahli keluarganya yang mau melihatnya. Kenapa? Karena kelakuan dan tingkahnya. Jadi akhirnya Nabi dengan segala kerendahan hati Nabi, karena uswah teladan yang diberikan Nabi, maka Nabilah yang pertama kali datang menjenguk seorang pemuda Yahudi, walaupun Nabi tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari seorang pemuda Yahudi tersebut. Masuk Nabi, excuse me, permisi. Artinya apa? Begitu tahu, dia tanda suara Nabi ini, padahal sebenarnya pemuda Yahudi ini sakitnya sakit keras. Begitu masuk, dibukalah pintu dengan rasa malu dan rasa bersalah. Ditanya Nabi kabar, bagaimana kabarmu? Sakit apa hai kau fulan? Malunya betul. Akhirnya dengan keteladanan yang dilakukan Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami engkau utus ya Muhammad di muka bumi ini sebagai rahmat sekalian alam. Akhirnya pemuda Yahudi itu berkata, malu aku di hadapanmu ya Rasul, hampir setiap hari aku tidak memperlakukan baik, selalu berbuat jahat kepadamu. Dengan akhlakmu hari ini ya Rasul, ya Muhammad, saksikan aku akan bersyahadat di hadapanmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Jadi kalau ada saudara kita yang begitu, doakan saja, ihdinas siratal mustaqim, sebutkan namanya. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jangan kita dendam. Berusaha kita untuk berdamai dengan hati. Kalau kita terus senantiasa membawakan rasa dendam di dalam diri, maka apa yang kita lakukan ibadah dan amal kita kepada Allah tak ada artinya. Berusahalah kita untuk mendamaikan hati, ajak berkompromi dengan hati, walaupun sakit kali hatinya. Sakit hati kita, awak udah berbuat baik sama si fulan, begitu balasannya sama awak. Begitu siap sholat, doakan ihdinas siratal mustaqim, kepadamulah ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalau supaya dikasih ujian sama dia, ismunkan, sebutkan ismunnya, namanya. Kalau mungkin perlakuan yang tidak baik dilakukan seseorang kepada kita, jangan kita balas dengan perbuatan yang sama dengan tidak baik kepadanya. Kita minta petunjuk kepada Allah supaya dia berikan petunjuk oleh Allah. Apa itu? Allah lah itu yang punya kuasa. Entah dikasih cobaan, miskinnya dia, susahnya dia. Kenapa? Karena kalau hari ini Allah kasih ujian kepada kita, satu, seorang ulama dia juga akan diuji dengan keilmuannya. Seorang yang dititipkan harta, ia akan diuji dengan hartanya. Seorang pejabat negara, dia akan diuji dengan jabatannya. Yang khawatirnya kita, ketika Allah berikan segala apa yang menjadi keinginan kita, Allah kasih, tapi kita termasuk orang yang berlaku maksiat. Allah kayakan, jarang ditimpa musibah, jarang dikasih ujian. Hati-hati, kalau tak ada ujian hidup kita tenang-tenang aja, senang-senang saja. Tak ada orang yang kepo dengan kita.
hati-hati. Maka dalam pandangan ilmu tasawuf, kata Imam Al-Ghazali, hati-hati dengan istidraj. Kenapa? Istidraj ini adalah sebuah hal yang ini merupakan pembiaran, tak mau tahu. Akhirnya kita terlena. Apa yang Allah kasih kesenangan kepada kita, apa yang Allah titipkan kepada kita dalam hal apapun, maka kalau tidak diuji atas diri kita, hati-hati, itu istidraj. Maka kalau ada ujian, ada cobaan yang diberikan Allah kepada kita, yang pertama, kita harus tetap senantiasa berusaha tenang. Tidak akan mungkin, ya Allah, ujian yang hari ini ku dapatkan sementara aku tidak sanggup untuk melalui dan melampauinya. Ketika di grup beberapa hari yang lalu, jemaah kita ditinggalkan oleh orang-orang yang disayang. Ini merupakan ujian. Kita sebagai kaum muslimin dan muslimat yang mungkin tak bisa hadir, hanya bisa mendoakan. Karena kenapa? Bersyukurlah kita hari ini dalam ukhuwah Islamiyah di antara kita. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka dengannya, tidak mungkin bisa menyampaikan kata-kata hal-hal yang memberikan motivasi kepadanya. Satu-satu yang diharapkan di antara kita adalah ketika kita tidak ada, maka kita berusaha untuk saling mendoakan kepadanya. Maka hari ini kita beruntung. Begitu kita dimanapun berada, seluruh umat Islam yang ada di dunia, senantiasa kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari saudara kita. Apa itu? Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, dikala hidup ataupun sudah tiada. Ini kan kebaikan yang diberikan oleh seluruh saudara-saudara kita ketika mereka selesai sholat. Pasti itu doanya. Jadi ada 4 hikmah Allah kasih ujian dan cobaan kepada kita. Yang pertama, bahwa Allah akan menaikkan derajat kita. Derajat apa itu? Iman, takwa, dan segala sesuatu apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Itulah caranya Allah untuk menaikkan derajat kita. Jadi kalau dapat ujian, dapat cobaan, tipsnya tetap tenang. Jangan kita menyalahkan Allah. Ya Allah, janganlah aku engkau uji. Ya Allah, aku hari ini miskin. Jangan. Tetap kita meminta bantuan dengan apa? Dengan berusaha dan berdoa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Jadi kalau hari ini ujian itu datang, sebenarnya itulah cara Allah mengundang kita supaya kita lebih dekat kepadanya. Jadi jangan sampai nanti terjadi pembiaran terhadap diri kita. Dikasih kesenangan, dikasih kemewahan, jabatan tinggi, tetapi Allah biarkan. Maka ujian itu adalah cara Allah mengundang kita untuk senantiasa diri kita lebih dekat kepadanya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebelum ditutupnya kajian ini, ada beberapa hal yang memberikan motivasi diri supaya lebih meningkatkan kualitas ibadah kita kepadanya. Maka ketika itu ada 5 hikmah yang diberikan Jibril kepada Rasulullah dalam hadis. Maka hadis ini adalah hadis yang sering kita dengar. Mudah-mudahan dengan mengulang-ulang kaji, semakin kita membiasakan diri dan lebih meningkatkan kualitas ibadah kita kepadanya. Salah satu hadis itu yang diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tabrani. Di hadis yang ke-831
hadis ini hasan menurut Syekh Hasan Albani. Apa kata dalam hadis tersebut? An Sahal bin Sa'ad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atani Jibril alaihi salam qala ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Dari Sahal bin Sa'ad bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang Jibril kepadaku lantas ia berkata, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, silahkan engkau hidup sesukamu, tetapi satu hal yang menjadi perkara yang pasti akan datang kepadamu, sesungguhnya kau pasti akan mati. Jadi gunakan kesempatan hidup kita ini, walaupun setiap kita ini diuji dengan kadar keimanan yang Allah berikan kepada kita, maka jadikan ujian itu sebagai momentum untuk meningkatkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma ahbib ma syi'ta fa innaka mafadik. Silahkan engkau mencintai apa yang menjadi kesenangan, tetapi ingat satu hal yang menjadi sebuah kecintaan kita, baik harta, baik istri, baik anak-anak yang soleh dan solehah, sahabat-sahabat terdekat kita, kerabat-kerabat handai taulan yang senantiasa bersama kita, bahwa itu pasti akan kita tinggalkan. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Silahkan engkau beramal sekuatmu. Perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan semasa di dunia, sesungguhnya itu pasti akan kita tuai. Maka di hadis yang berikutnya, syaraful mu'minin ya billahi, sesungguhnya di antara seorang hamba tingkat derajatnya itu, kemuliaannya itu terletak dia meluangkan waktu di sepertiga malamnya dengan mendirikan sholat tahajud. Yang kelima, wa izzu istighna'uhu 'anil nas, mereka yang tidak bergantung kali kepada makhluk. Jadi harapan kita, apapun ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada kita, sesungguhnya itulah caranya Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dari kelalaian-kelalaian ujian dunia Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian di Ahad subuh ini. Mudah-mudahan kita tetap senantiasa bersabar dan ikhlas serta tawakal kalau kita diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menambah semangat kita untuk terus memotivasi diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.